Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Siswanto dari kelas SI 22A2. NIM saya yaitu 2201011055, Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Akan menyampaikan tugas untuk mata kuliah Desain Database sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Eh, Yaitu tugas ini adalah tugas proyek akhir UAS saya dengan tema yaitu warnet, warung internet, dengan metode normalisasi. Pertama yaitu saya jelaskan tentang tabel data normal. Tabel data normal memiliki field yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, paket billing, durasi paket, harga paket, kode layanan, jenis layanan, biaya tambahan, tanggal transaksi, kode bayar, dan juga metode bayar. Yang memiliki eh, tabel data normal yaitu memiliki data yang ganda atau menjadi satu seperti ini, seperti laki-laki ini di jenis kelamin, Sukoharjo di dalam alamat, tabel field alamat, kemudian tunai di dalam field metode bayar. Ini akan saya benarkan dalam normalisasi 1NF, yaitu membenarkan tabel yang menjadi satu tadi harus terpisah sendiri-sendiri sesuai barisnya. Seperti laki-laki ini sudah saya benarkan, Sukoharjo ini sudah saya benarkan, kemudian metode bayar ini yang tunai juga saya benarkan. Kemudian di normalisasi 2NF saya bedakan, saya pisahkan lagi menjadi beberapa tabel sesuai primary key-nya. Di dalam tabel 1NF tadi terdapat ID pelanggan dan juga kode layanan yang menjadi primary key di dalam tabel pelanggan, mengambil primary key ID pelanggan yang memiliki nama pelanggan, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian yang ada tadi kode layanan juga sebagai primary key, mengambil jenis layanan dan juga biaya tambahan. Untuk ID paket ini saya juga jadikan primary key karena isinya sesuai dengan paket billing. ID paket sebagai primary key, kemudian isinya yaitu sampingnya paket billing, durasi paket, total bayar, metode bayar, dan juga tanggal transaksi. Kemudian saya sempurnakan lagi dengan normalisasi 3NF yang memiliki tabel pelanggan, tabel paket billing, tabel layanan, dan juga saya membuat tabel transaksi yang memiliki memiliki foreign key, atau relasi terhadap tiga tabel di atasnya ini. Seperti ID transaksi saya buat sebagai primary key, kemudian ID pelanggan, ID paket, kode layanan yang ada seperti di atas tadi sebagai foreign key yang menyambungkan relasi antara tabel di atas tadi ketiga tabel ini dengan tabel transaksi. Kemudian tanggal transaksi juga saya pindahkan dari tabel paket billing karena tidak cocok, maka saya masukkan ke dalam tabel transaksi. Kita bayar juga, metode bayar juga yang sebelumnya di 2NF terdapat pada tabel paket billing, saya pindahkan ke dalam tabel transaksi. Untuk catatan yang berwarna merah dalam nama field yaitu adalah primary key, kemudian yang biru dalam tabel-tabel adalah foreign key seperti ID pelanggan, ID paket, dan kode layanan ini adalah foreign key, kemudian yang merah berwarna merah adalah primary key. Kemudian kita lanjut untuk bagian ERD. Saya juga membuat ERD. Untuk pertama kita jelaskan tentang pelanggan dulu yang di kiri ini. Entitas pelanggan memiliki 4 atribut, yaitu ID pelanggan sebagai primary key, kemudian yang lainnya yaitu nama pelanggan, jenis kelamin, dan juga alamat. Entitas pelanggan juga memiliki relasi melakukan dengan transaksi, yaitu pelanggan melakukan transaksi, eh, itu adalah relasi. Kemudian entitas transaksi memiliki 7 atribut, yaitu ID transaksi sebagai eh, primary key seperti yang di atas tadi, kemudian ID paket, kode layanan, dan ID pelanggan sebagai foreign key. Kemudian tanggal transaksi, total bayar, metode bayar adalah field biasa. Kemudian entitas transaksi memiliki relasi dengan layanan, yaitu menggunakan transaksi menggunakan layanan. Untuk layanan, yaitu entitas layanan memiliki 3 atribut, yaitu kode layanan sebagai primary key, yang lainnya yaitu jenis layanan dan juga biaya tambahan. Kemudian yang di atas ini adalah paket billing. Transaksi juga memiliki relasi dengan tabel paket billing, yaitu mempunyai transaksi mempunyai paket billing. Entitas paket billing mempunyai 4 atribut, yaitu ID paket sebagai primary key, kemudian paket billing, durasi paket, dan juga harga paket. Ini adalah ERD lengkapnya.
Kemudian yang bawah yaitu data dummy setelah ditambah. Karena saya tadi membuat tiga data saja, kita lihat tiga data dalam tabel pelanggan, kemudian tiga data juga dalam tabel transaksi, maka nanti saya akan menambahkan menjadi 7 agar query-nya bisa banyak data yang dapat dicari dalam query. Ini juga dalam tabel transaksi dan pelanggan saya tambahi 4 untuk memudahkan saya dalam membuat query nantinya. Kemudian kita lanjut saja ke screenshot pembuatan database, tabel, serta relasinya atau foreign key-nya. Untuk itu kita harus membuka CMD dan juga XAMPP dengan cara jika kalian belum mendownload XAMPP maka harus mendownload dulu. Karena saya sudah di sini, kita langsung buka saja aplikasi XAMPP-nya. XAMPP ini digunakan untuk menyambungkan laptop kita ke dalam database lewat lokal host atau server lokal. Yang pertama yaitu Apache, kita harus nyalakan Apache. Kemudian yang kedua yang saya nyalakan yaitu MySQL, ini bawahnya untuk menyambungkan database. Kita start. Jika sudah berwarna hijau seperti ini artinya sudah aktif, lalu kita close saja. Kemudian kita lanjut membuka CMD atau command prompt-nya dengan cara klik dalam keyboard. eh, Klik dalam keyboard yaitu Windows R, kemudian CMD, ketikkan CMD seperti ini yaitu enter. Nah, jika sudah muncul kotak pop-up seperti ini maka Windows kita sudah masuk ke dalam command prompt atau CMD. Untuk masuk ke dalam database kita harus mencari folder XAMPP tadi yang sudah kita buat. Untuk itu kita karena saya sudah menghafal lokasinya yaitu dalam C XAMPP 1 MySQL bin, maka kita harus mundur dulu ke dalam C2 drive C untuk mundur. Sebelumnya kan kita sudah masuk ke dalam C user. Kita harus mundur dulu ke dalam C saja. Kita ketikkan seperti ini lalu enter. Nah, kita kan sudah mundur ke dalam C2. Kemudian untuk masuk ke dalam dalam folder XAMPP kita harus ketikkan seperti ini cd XAMPP 1. Kalau di laptop kalian mungkin beda tapi di laptop siapapun mungkin beda, tapi di laptop saya seperti ini. XAMPP 1, kemudian MySQL, kemudian bin. eh, Kemudian jika sudah seperti ini adalah folder untuk masuk ke dalam XAMPP, ke dalam database, kita enter saja. Nah, berhasil. Kemudian ketikkan sintaks seperti ini untuk masuk ke dalam database-nya. Karena tadi hanya mencari foldernya, kemudian untuk masuknya seperti ini. MySQL, main u, root. Kemudian enter. Ini sudah masuk ke dalam database. Tandanya adalah menjadi yang sebelumnya C seperti ini menjadi MariaDB non seperti ini. Kemudian pertama-tama kita lihat dulu database yang ada di dalam eh, laptop saya atau database yang sudah pernah saya buat yaitu database databases. Jangan lupa titik koma untuk memproses. Kemudian enter. Nah, ini adalah database yang sudah saya buat yaitu berjumlah 12. Untuk yang sudah saya buat di sini yang di Word tadi adalah bernama Waret UAS. Maka langsung saja kita buat eh, dengan cara menggunakan sintak use. Use kecil semua saja tidak apa-apa karena besar kecil tidak penting di sini. Warnet UAS. Kemudian titik koma enter. Nah, ini ada tanda database change. Artinya sudah berubah yang sebelumnya belum masuk ke dalam database apa-apa, kemudian masuk ke dalam database Waret UAS. Kemudian lanjut saja ke dalam Word-nya karena di sini sudah use Waret UAS dan juga database change sudah berubah ke dalam Waret UAS. Kita lanjut ke bawahnya yaitu create tabel pelanggan. Karena saya sudah membuat dan sudah saya seperti ini, maka kita hanya menunjukkan saja deskripsi pelanggannya, deskripsi atau struktur yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk menunjukkannya, pertama saya tunjukkan dulu tabel-tabel yang sudah saya buat. So, tables adalah menunjukkan tabel yang sudah saya buat di dalam database Waret UAS tadi. Kemudian show tables, enter. Nah, ini muncul tabel-tabel yang sudah saya buat dalam database ini.
yang bernama layanan, paket billing, pelanggan, dan juga transaksi. Seperti yang ada di atas tadi, yang normalisasi dengan F adalah final yang sempurna, yaitu memiliki tabel pelanggan, tabel paket billing, tabel layanan, dan juga tabel transaksi. Memiliki 4 tabel. Database saya memiliki 4 tabel. Ini adalah 4 tabel, berarti sudah benar ya. Kemudian pertama-tama kita buat tabel pelanggan dulu, karena saya sudah membuat, maka seperti ini, yang memiliki create tabel pelanggan. Create artinya membuat create tabel yang bernama pelanggan. Yang memiliki ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan varchar. Ini varchar adalah tipe datanya, jenis kelamin seperti ini. Varchar 20 adalah panjangnya. Kemudian alamat varchar 30, yang alamat memiliki tipe data varchar yang memiliki panjang data 30. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat saja deskripsi. Deskripsi ini untuk mendudukan struktur tabel yang sudah jelaskan tadi ya. Deskripsi terus nama tabelnya yaitu pelanggan. Titik koma, enter. Nah, ini adalah eh, deskripsi struktur pelanggannya, tabel pelanggan yaitu memiliki ID pelanggan char 10 primary seperti gambar di bawah ini ya. Nah, pelanggan varchar 30, jenis kelamin varchar 20, alamat varchar 30. Kemudian yang kedua yaitu kita membuat create tabel, membuat tabel paket billing, nama paket billing yaitu ID paket, primary key, paket billing varchar 20, durasi paket varchar 20, harga paket integer 10. Kemudian langsung kita deskripsikan saja, deskripsi paket billing, paket billing. Karena di show tabel tadi juga ada ya, sudah ada paket billing ini, kita deskripsikan Andila berhasil membuat tadi. Kemudian kita enter seperti ini. Ini akan muncul struktur dalam tabel paket billing yang memiliki ID paket, paket billing, durasi paket, dan harga paket. Kemudian tipenya yaitu char, varchar, varchar, dan juga integer, memiliki panjang tersendiri ya. Kemudian ID paket sebagai primary key seperti gambar di bawah ini. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu tabel layanan. Di show tabel tadi juga ada tabel layanan ya. Berarti buat tabel ini berhasil. Kemudian langsung saja kita deskripsikan, deskripsi layanan, tabel layanan. Titik koma jangan lupa, kemudian enter. Yang berisi kode layanan sebagai primary key yang memiliki tipe data char dengan panjang yaitu 10. Kemudian jenis layanan varchar dengan panjang yaitu 30. Kemudian biaya tambahan integer dengan panjang yaitu 10. Seperti gambar, berarti sudah benar ya. Kemudian yang keempat ini untuk membuat tabel dan juga menyambungkan relasi. Caranya yaitu dengan cara create tabel transaksi. Kemudian pertama yaitu edit transaksi sebagai primary key yang memiliki char 10. Saya akan zoom sebentar. Nah, sudah habis jelas. Kemudian yang kedua yaitu ID pelanggan. ID pelanggan tadi foreign key dari pelanggan kan, maka kita buat dulu fieldnya ID pelanggan char 10, kemudian koma yaitu terus kita sambungkan foreign key-nya. Foreign key ID pelanggan reference, ini reference untuk menyambungkan, dan foreign key ini untuk menjadikan dia sebagai foreign key pelanggan dari tabel pelanggan dengan nama yang sama juga yaitu ID pelanggan. Untuk update cascade dan on delete no action ini jika ada perubahan maka on update maka yang asli eh, ikut juga berubah, maka on delete ini no action, jika dihapus maka yang di ID pelanggan tadi tidak terhapus. Misalkan yang di tabel transaksi tadi datanya terhapus, maka yang sebelumnya yang ada di tabel pelanggan itu tidak terhapus. Kemudian yang lain juga sama, foreign key, reference, paket billing, on update cascade, on delete no action. Kemudian kode layanan juga sama, foreign key, reference, layanan, on update cascade, on delete no action. Kemudian tanggal transaksi date, total bayar INT, itu dibayar varchar. Kita deskripsikan saja ke dalam CMD-nya yaitu deskripsi dengan nama yaitu transaksi. Koma. Nah, ini sama seperti yang bawah ini ya guys. Jadi mohon maaf, ID transaksi yaitu char 10 dengan sebagai primary key. Kemudian ID pelanggan, ID paket, dan kode layanan sebagai foreign key yang memiliki identitas mul seperti ini. MUL berarti itu adalah foreign key. Dengan tipe data yaitu sama, yaitu char 10, char 10, char 10. Kemudian tanggal transaksi date yang artinya tanggal dengan format yaitu
tahun dahulu, kemudian bulan, kemudian hari. Untuk kemudian total bayar integer dengan panjang yaitu 10, metode bayar varchar yaitu dengan panjang 30. Berarti kita sudah membuat 4 tabel yang sudah harusnya ada di dalam database kita ya. Berarti sudah benar. Kemudian lanjut, ini adalah bagian desainer yang saya ambil dari desainer PHP MyAdmin yang ada di localhost. Seperti ini, yang memiliki relasi tersendiri. Di pelanggan ini ada garisnya tersendiri, menunjukkan relasi yang ada pada tabel-tabel di atas tadi. Kemudian selanjutnya untuk membuat data dummy. Karena saya sudah membuat, maka saya akan menunjukkan data apa saja yang ada di dalam tadi saja. Kemudian insert into pelanggan values itu adalah artinya yaitu insert into memasukkan data ke dalam insert into pelanggan. Berarti memasukkan data ke dalam eh, tabel pelanggan. Data dummy yaitu data random yang saya buat untuk sebagai contoh saja ya. Berarti insert into pelanggan values yaitu seperti ini. Dengan formatnya harus sama yaitu ID pelanggan dulu, nama pelanggan, jenis kelamin, dan juga alamat. W01 sebagai ID pelanggan, Febrian ini sebagai nama pelanggan, kemudian laki-laki sebagai jenis kelamin, dan alamat Solo sebagai alamat. Kemudian lanjut saja nanti saya tunjukkan bersamaan karena saya sudah menambahkan datanya menjadi 7 nantinya. Kemudian yang kedua yaitu insert into paket billing. Seperti tadi, masukkan data ke dalam tabel paket billing dengan nilai yaitu values PBA sebagai ID paket, paket A sebagai paket billingnya, yaitu durasi 5 jam sebagai durasi paket, kemudian eh, harga paket 10.000 sebagai harga paketnya, ya paket. Jadi hasilnya seperti ini nanti jika sudah ditambahkan. Kemudian yang ketiga yaitu insert itu layanan, masukkan data ke dalam tabel layanan dengan nilai yaitu L01 sebagai kode layanan, kemudian reguler sebagai jenis layanan, kemudian 0 ini harga sebagai biaya tambahan. Ini adalah eh, data yang sudah saya masukkan menjadi tabel seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu insert itu transaksi, yaitu masukkan data ke dalam tabel transaksi dengan nilai yaitu 001 sebagai ID transaksi, P001 sebagai ID pelanggan, yang foreign key harus sama seperti yang di atas tadi. Kemudian L01 sebagai PBA dulu sebagai ID paket, kemudian eh, L01 sebagai kode layanan, kemudian tanggal yang seperti formatnya tadi tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian tanggalnya yang memiliki 2023 11/20 sebagai tanggal transaksi. Kemudian total bayar 10.000 ini sebagai total bayarnya. Kemudian metode bayar yaitu tunai ini sebagai metode bayar. Untuk total bayar kita jumlahkan ya dari yang dipakai tadi kan memiliki harga tersendiri. Kemudian layanan memiliki harga tersendiri. Maka kita tambahkan menjadi total bayar ini. Nah, ini yang selanjutnya ada menambah data dummy yang sudah saya bilang tadi. Kan eh, saya buat pertama yaitu 3 data saja. Kemudian saya tambahkan 4 lagi. Dalam tabel pelanggan yaitu insert into pelanggan, menambahkan lagi dalam tabel pelanggan, yaitu adalah ada 4 data seperti ini, yang P004 sebagai ID pelanggan, pelanggan, jenis kelamin, dan alamat masing-masing seperti tadi ya. Maka hasilnya ini adalah, kan ini tadi sudah saya tambahkan 3, maka dari mulai Januari ke bawah ini adalah tambahan yang baru. Kemudian yang bawahnya lagi adalah ada menambahkan data lagi ke tabel transaksi. Yang sebelumnya 3 ditambah 4 ini menjadi 7 data. Yang memiliki tempat sendiri juga, yaitu 004 ini sebagai ID transaksi, 007 ID pelanggan, yang baris ini adalah ID paket, baris PBC, baris L01 adalah kode layanan, yang tanggal ini baris tanggal masuk ke tanggal transaksi, kemudian yang baris 30.000 ini adalah total bayar, kemudian baris kartu debit ke metode bayar. Kita coba eh, kita coba tunjukkan dulu dalam CMD-nya. Kita masuk ke dalam CMD, mulai dari yang pertama tadi. eh, untuk menunjukkan data yang ada dalam tabel, kita menggunakan sintaks select. Select, select artinya menunjukkan data atau memilih data. Select.
Kemudian bintang, bintang artinya semua, berarti menunjukkan semua yang ada from tabel pelanggan. Berarti menunjukkan semua data yang ada di dalam tabel pelanggan. Kemudian titik koma, ini yang berjumlah 7 karena sudah saya tambah tadi ya, sebelumnya 3, kemudian saya tambah 4 menjadi 7 data yang memiliki nama tersendiri, data-data sendiri, P urut P01 sampai 7 dengan nama-nama tersendiri yaitu Gabrian, Doni, Lisa, Yanwari, Cika, Ariel, dan juga Simon. Jenis kelaminnya tersendiri juga, tiap data memiliki data tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu tabel paket billing. Select bintang from paket billing. Koma, enter. Nah, jika paket billing tidak saya tambahkan karena paket billing emang seharusnya memiliki tidak 3 paket saja, 3 paket yang kami miliki dalam database kami, yaitu paket A, B, C, kemudian durasi paket 5 jam, 10 jam, 15 jam, dan harga yang tersendiri juga. Kemudian select bintang from layanan yang ketiga, tabel ketiga tadi, dia juga tidak tambahkan, maka hasilnya sama seperti yang di atas tadi karena tidak saya tambahkan. Karena layanannya hanya 3 saja ini, tidak boleh ditambah. Yaitu L01, L02, dan L03 sebagai kode layanan, yaitu jenis layanannya yaitu reguler, VIP, dan juga VVIP. Kemudian biaya tambahannya yaitu 0, 5.000, dan 8.000 tiap layanan memiliki harga tersendiri. Kemudian yang keempat, tabel keempat yaitu select, tunjukkan data dalam tabel transaksi. Dan koma yaitu ini sudah muncul data-data dalam tabel transaksi yang sudah ditambah tadi dari sebelumnya 3 menjadi 7 yang memiliki tiap baris ke kanan ini memiliki tersendiri, memiliki data tersendiri juga tiap tabelnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan query. Yang pertama yaitu query yang saya buat ini adalah menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, kode layanan, jenis layanan, dan tanggal transaksi, serta metode bayar oleh pelanggan yang memesan layanan reguler. Berarti yang ditampilkan adalah nama pelanggan, data-data di atas ini, yang ini saya blok ini. Nah, ini yang memesan layanan reguler. Dan ada seperti ini, select P. P ini sebagai variabel ya. Nanti kita tentukan juga select p.id pelanggan, p. nama pelanggan, l. kode layanan, l. jenis layanan, t. tanggal transaksi, t. metode bayar. Itu yang akan kita tampilkan dalam tabel nantinya di bawah ini. Kemudian dari pelanggan P, ya, P ini ada variabel yang kemudian kita isikan pelanggan. Jadi arti di atas ini adalah ID pelanggan dari tabel pelanggan. Seperti itu. Tabel P sebagai tabel pelanggan. Kemudian layanan sebagai L. Maka ini adalah kode layanan dari tabel layanan. Kemudian transaksi T. Yang T ini di kanan paling kanan ini adalah T tanggal transaksi. Berarti artinya adalah tanggal transaksi dari tabel eh, transaksi. Kemudian where. Nah, ini where ini adalah di mana. Jadi ini adalah kondisi yang harus benar jika ingin muncul query-nya. Yaitu sebenarnya select from where. Itu adalah sintaknya kan. Berarti select sudah ada, from, kemudian where. Where ini ada di mana. Kita akan tampilkan data di mana p.id pelanggan sama dengan t.id pelanggan. Artinya yang p.id pelanggan ini ID pelanggan, data ID pelanggan di dalam tabel pelanggan sama dengan tabel ID pelanggan, field ID pelanggan di dalam tabel transaksi. Maka jika sama, maka itu artinya benar. Maka akan dapat dimunculkan. Kemudian N ini adalah logical operator, eh, operasi logika ya. Jadi ada and, or, dan not. Jika N ini artinya jika kedua yang di kiri ini benar,
di kiri benar, yang saya lingkar ini, kemudian yang di kanan ini juga benar, yang L kode layanan sama dengan T kode layanan ini juga benar, maka prosesnya dapat berjalan. Itu adalah logikal. Kemudian yang kedua ini adalah L jika kode layanan dalam tabel layanan sama dengan data dalam kode layanan dalam tabel transaksi, maka itu artinya benar. Kemudian N lagi. Nah, ini kondisinya jika L kode layanan sama dengan L01. L01 kan artinya regular ya tadi jenis layanannya. Berarti kita sudah tampilkan yang L01 saja. Yang jenis layanannya reguler. Bahkan ada 7 data tadi. Yang reguler kan ada yang reguler, ada yang VIP, ada juga yang VVIP. Jika berdasarkan jenis layanan tadi. Ini kan. Berarti kita akan tampilkan yang kode layanannya L01 saja ya atau yang reguler. Maka hasilnya akan seperti ini. ID pelanggan yang dengan nama pelanggan seperti ini. Nah, ini kode layanannya kan L01 semua. Karena kita memiliki kondisi jika L01 layanannya kode layanan L01 maka itu benar dan akan ditampilkan. Kemudian tanggal transaksinya seperti ini, metode bayarnya seperti ini. Berarti berhasil query pertama kita. Kemudian lanjut query yang kedua, yaitu menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, ID paket, paket billing, dan juga tanggal transaksi, serta metode bayar oleh pelanggan yang memilih paket C. Paket C dalam paket billing tadi. Sintaknya seperti ini, select seperti tadi ya, select from where ada juga. Select untuk menampilkan, mohon maaf, batuk, bentar. P, ID pelanggan, seperti tadi ya, P nama pelanggan, PK ID paket, PK paket billing. Ini yang kita tampilkan nanti. Kemudian dari pelanggan P, paket billing PK, kemudian transaksi T. Dengan kondisi yaitu ID pelanggan dalam tabel pelanggan harus sama dengan ID pelanggan dalam tabel transaksi. Jadi kan sama-sama di pelanggan tadi ada field yang namanya ID pelanggan. Di transaksi juga ada field yang namanya ID pelanggan. Jadi kedua itu harus sama untuk memenuhi kondisi ini. Kemudian N itu harus benar semuanya. Kondisi ini harus benar semuanya agar dapat berjalan dan memunculkan data seperti ini. Kemudian N, PK, ID paket dalam tabel paket billing. PK ini kan paket billing ini kan. Kemudian sama dengan ID paket dalam tabel transaksi. Ini di paket billing tadi ada juga uh, field yang bernama ID paket. Kemudian di tabel transaksi juga ada field foreign key tadi yang bernama ID paket juga. Maka itu harus sama. Jika tidak, maka proses ini tidak akan berjalan. Kemudian selanjutnya yaitu mohon maaf, saya lain sebentar. Kemudian PK ID paket dalam tabel paket billing ini sama dengan PBC yang artinya paket C. Seperti yang tabel sudah kita buat tadi. Maka ini akan menampilkan eh, data data transaksi yang memiliki bukan data transaksi saja, data ID pelanggan, nama pelanggan, ID paket billing yang memilih paket C. Kita lihat ada 2 data ya. Ini adalah ada Lisa dan juga Simon yang memilih paket C. BBC paket C yang memiliki tanggal tersendiri dan juga metode bayar tersendiri. Kemudian berarti ini query-nya berhasil ya. Kemudian yang ketiga yaitu menampilkan data pelanggan dan tanggal transaksi oleh pelanggan yang melakukan transaksi di bulan Desember 2023. Berarti artinya eh, kita akan menentukan data pelanggan, data di semua data di tabel pelanggan semuanya, semua field tabel pelanggan dan juga tanggal transaksi. Maka sintaksnya seperti ini yaitu select P bintang artinya semua dalam tabel pelanggan, kemudian ditambah tanggal transaksi dalam tabel transaksi. Dari tabel pelanggan P eh, dan juga tabel transaksi dengan variabel T. Kemudian di mana tabel ID pelanggan field ID pelanggan sama dengan field ID pelanggan yang ada di tabel transaksi. Kemudian N, logical N juga sama seperti jelas tadi. Kemudian
Ini yang beda yaitu tanggal transaksi dalam tabel T Bitwin ini di antara 2023 1201 ini ada tanggal ya, berarti di antara tanggal 1 Desember sampai sampai 30 Desember 2023. Maka muncul datanya seperti ini. Ada 4 data yang memiliki tanggal transaksi di bulan Desember. Ada 4 data yaitu memiliki nama Simon, Ariel, Cika, dan Januari, yang memiliki tanggal transaksi di bulan Desember dengan alamat seperti ini. Dengan data yang 4 ini adalah data dalam tabel pelanggan, kemudian tanggal transaksi ini diambil dari tabel transaksi. Ini berarti berhasil ya. Yang ketiga, query ketiga kita yaitu query keempat. Query keempat ini menampilkan ID transaksi, nama pelanggan, paket billing, durasi paket, jenis layanan, dan total bayar oleh pelanggan yang melakukan transaksi dengan total bayar kurang dari atau sama dengan 25.000. Berarti yang membayar di bawah 20.000 ya, itu masuk ke dalam query yang akan kita buat nanti, yang kita buat ini. Pertama, kita memiliki select from where, tentu saja. Kemudian select ID transaksi dari tabel transaksi, kemudian P nama pelanggan dari tabel nama pelanggan, kemudian paket billing dari tabel paket billing, durasi paket dari tabel PK paket billing, jenis layanan dari tabel layanan, kemudian total bayar dari tabel transaksi. Dari kemudian transaksi sebagai variabel T, pelanggan sebagai variabel P, paket billing sebagai variabel PK, dan layanan sebagai variabel L. Di mana TID pelanggan untuk primary key dan foreign key-nya tadi sama, TID pelanggan sama dengan PID pelanggan, artinya harus sama. N, jangan lupa, ini adalah logikal penting. T, ID paket sama dengan ID paket dalam tabel PK dan juga tabel transaksi. Kemudian N, T kode layanan di tabel transaksi harus sama dengan kode layanan yang ada di tabel layanan. Kemudian yang ini terakhir N total bayar kurang dari sama dengan 25.000. Berarti yang akan kita tampilkan ya, adalah pelanggan yang melakukan transaksi dengan total bayar kurang dari atau sama dengan 25.000. Ini adalah datanya sudah berhasil ya. Memiliki 4 data yaitu yang bernama Febrian, Ariel, Doni, dan juga Yanwari. Yang memilih paket yang berbeda-beda, ada yang memilih paket A, yang memilih paket B, dan juga yang memilih jenis layanan yang berbeda-beda. Ada yang reguler, VVIP, ada juga yang VIP. Dengan total bayar kurang dari atau sama dengan 25.000. Berarti ini paling mentok 20 kan sama dengan 25.000, berarti 25.000 masuk ya. Berarti di bawahnya 20.000 yaitu 10.000, 18.000, dan 20.000. Karena data data kita tadi 7, maka yang terseleksi adalah 4, berarti berhasil ya kita. Kemudian lanjut ke query yang nomor 5. Query nomor 5 ini simple, yaitu untuk menampilkan jumlah transaksi kita yang ada di wallet kita tadi. Jumlah transaksi sebagai jumlah data transaksi. Dengan sintak yaitu select count. Count artinya menghitung jumlah tabel dalam jumlah ID transaksi. Dalam tabel transaksi sebagai, ini adalah nama field yang baru ini, yang akan kita hasilkan. Ini nanti memiliki nama jumlah underscore data underscore transaksi dari tabel transaksi. Kita akan menghitung ID transaksi dari tabel transaksi, yaitu kita berjumlah 7 seperti yang ada di transaksi tadi. Kemudian sudah selesai. Terima kasih. Itulah tadi database saya yang memiliki tema warnet dengan metode normalisasi, dan tadi adalah CMD-nya serta membuat CMD-nya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Jika ada kesalahan, terima kasih. Saya Febrianti Siswanto, NIM saya yaitu 2201010055. Mohon maaf jika ada kesalahan dan buruk dalam video ini karena tidak memadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.